Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luna Rafria dari Prodi Hukum. Di sini saya akan mewawancarai salah satu pemangku adat yang ada di Desa Rantal Melapas, di mana tujuan saya mewawancarai ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum adat yang dosen pengampunya yaitu Pak Harmani. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mustabri, salah satu tokoh lembaga adat dari Desa Rantal Melapas, Kecamatan Tampompong, Kabupaten Merangin. Perlu kami sampaikan yang mana bahwa di dalam pepatah pernikahan itu banyak terdiri asal muasalnya. Yang pertama itu dari melamar, yang mana kata istilah melamar ini sebelum orang nikah itu pasti melalui prosesi lamaran, sesudah itu antar belanjo, sudah itu baru surat terima pengantin dan sebatang. Nah, baik, untuk yang pertamanya saya akan bercerita tentang melamar, yang mana istilah melamar ini itu dalam adat dinamakan janji semayo, ikat buik janji semayo, yang mana di dalamnya berarti pihak laki-laki itu datang ke rumah perempuan. Laki-laki itu dari orang dari keluarga dari laki-laki itu datang menemui keluarga perempuan, dan itu langsung yang istilah kata-kata itu ikat buik janji semayo melamar, yang mana dalam lamaran itu pihak laki-laki ini membawa cincin untuk sebagai tanda bukti bahwa dengan sungguh-sungguh dari pihak laki-laki ini untuk meminang dari perempuan tersebut. Nah, setelah dilakukan pertemuan dari pihak keluarga, seterusnya dengan bahasa-bahasa adatnya, sesudah itu nanti pihak laki-laki ini memberikan cincin kepada nenek mamak dari perempuan. Itulah dikatakan dengan ikat buik janji semayo. Nah, selanjutnya juga di dalam memberikan cincin itu penuh dengan adat. Kalau istilah adat itu ada namanya kalau-kalonya, yang mana kalau-kalonya itu sanksi adat. Sanksinya, kalau yang jantan dulu ngubah janji, artinya dulu nikah ngubah janji, maka tanda hilang. Seterusnya, apabila yang perempuan dulu ngubah janji, maka dalam adat Merangin itu maka so balik dua, artinya kalau yang jantan memberikan satu mayam, maka pihak perempuan wajib membalikkan 2 mayam. Jadi itulah antara kalau-kalonya dalam buat ikat janji semayo. Setelah itu dilaksanakan, maka pihak laki-laki menyerahkan tanda ke pihak perempuan, dan itu disebut dengan melamar. Seterusnya dalam istilah melamar itu, sesudah melamar itu pihak perempuan memberikan sejenis waktu gitu. Waktu nanti sesudah melamar selesai, nah pihak perempuan ini berkomunikasi dengan pihak laki-laki tentang istilahnya itu antar adat diisi lembaga nak dituang. Nah, setelah itu sepakat, nah mungkin bisa dikatakan sekitar 3 minggu atau 4 minggu sesudah melamar, atau paling cepat biasa 2 minggu. Nah, dari pihak laki-laki ini datang ke pihak perempuan untuk tindak lanjut dari sudah melamar tadi, ialah adat isi lembaga nak dituang. Adapun dalam menyampaikan adat isi lembaga nak dituang itu pihak laki-laki memberikan biaya adat isi lembaga nak dituang. Misalnya itu dalam adat Merangin ini kan ada 3 tingkatan sesuai dengan permintaan dari pihak perempuan.
yang mana tingkat bawah itulah ayam sikuk boleh segantang kalapus tadi. Seterusnya tingkat menengah yaitu kambing sikuk boleh 20 serta selemak semanihnya, dan tingkat atas tingkat tinggi yaitu kerbau sikuk boleh 1 serta selemak semanihnya, dan itu disesuaikan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Apabila yang pihak perempuan dan pihak laki-laki sepakat memberikan beras 100 kerbau sikuk serta semak semanihnya, maka itu diberikanlah yang sesuai dengan permintaan daripada perempuan tadi, dan itu sudah disepakati gitu. Nah, biasanya juga di dalam adat isi lembaga nak dituang, yang mana misalnya kerbau sikuk bersatu serta semak semanihnya, kalau kerbau itu jarang kita antar, tapi lagi kemas dalam bentuk uang. Dalam bentuk uang, misalnya duit 25 juta, 30 juta, sesuai lah dengan kesepakatan. Dan itu sudah disepakati, baru diserahkan ke pihak perempuan. Dan perempuan juga menerima adat diisi lembaga nak dituang itu. Dan itu pada saat itu juga pihak perempuan laki-laki menyepakati. Pihak perempuan juga menyampaikan kepada pihak laki-laki bahwa acara resepsinya itu mungkin apakah seminggu sesudah acara adat isi lembaga nak dituang, ataukah 2 minggu, 3 minggu, sebulan, atau nyampai 2 bulan. Nah, setelah itu terjadi disepakati, maka mulailah dalam pelaksanaan hari H, yaitu acara pernikahan. Yang mana acara pernikahan dan sudah dihadiri kedua nenek mama keluarga, dia sudah dinikah dari penghulu, sudah melaksanakan acara nikah, baru secara adatnya baru melaksanakan kegiatan serah terima pengantin dan sebatang, yang mana dari pihak laki-laki menyerahkan ke pihak perempuan tentang penyerahan dari pihak pengantin tadi kepada pihak perempuan. Nah, selanjutnya setelah dilaksanakan secara adat, maka baru dilaksanakan acara tegur sapu pengantin dan sebatang. Tegur sapu itu ya tunjuk aja tegur sapu kepada pihak pengantin. Nah, mungkin itulah uraian singkat dari warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami selaku pengurus adat Desa Rantaluma Kapas, Kecamatan Tiang Pumpung, sedikit kami akan membacakan bercerita tentang uraian singkat terkait dengan adat istiadat di Tiang Pumpung di Desa Rantaluma Kapas, Kecamatan Tiang Pumpung, Kabupaten Merangin, yang mana perlu kami sampaikan terkait yang pertama itu tentang larang pantang di lingkungan, larang pantang ya lingkungan. Perlu kami sampaikan bahwa adapun larang pantang itu dibagi menjadi 2, yaitu larang pantang terhadap perempuan, yang kedua itu larang pantang dalam negeri. Yang mana larang pantang terhadap perempuan itu yaitu larang terhadap anak gadis, tidak boleh mengeluarkan kata-kata kotor, mencabul, menampar, memukul, memegang, membawa kemana-mana tanpa seizin orang tuanya. Dan kalaupun ada izin orang tuanya harus ditemani oleh orang tua. Orang tuanya yang dapat dipercaya biasanya orang tua perempuan. Untuk menemani segadis tidak boleh pula menikahi segadis tanpa izin dari orang tua. Dan tenganainya dilarang berada di tempatnya sepi, di tempatnya kelam. Selanjutnya yaitu larang pantang terhadap tunangan orang. Nah, itu larang pantang pertama jadi larang pantang terhadap gadis. Yang kedua larang pantang terhadap tunangan orang. Dengan kata lain itu perempuan yang sudah dipinang, yang sudah dilamar oleh laki-laki, itu yang dimaksud dengan larang pantang terhadap tunangan. Nah, terusnya juga lah tentang istri orang yang mempunyai peraturan khusus. Nah, gitu. Jadi itulah larang pantang yang larang pantang terhadap perempuan. Dan selanjutnya juga ada larang pantang terhadap dalam negeri kena kampung. Nah, sesuai dengan kata adat itu larang pantang dalam negeri dusun kampung. Luhak ada larang dengan pantang sebenarnya. Larang pantang dalam negeri itu yang pastinya itu ialah menjelek,
memait memangkil, memaki memamo, mencepak maimbau, menyingseng lengan baju, mengulung kaki celano, mengulung lambing dan bamato, tepuk dan selayang, tinju dan setuwo. Nah, mungkin itulah uraian singkat terkait dengan larang pantang. Dan selanjutnya juga larang pantang yang kita sangat dilarang dalam adat bumi tani undang tambang tiga Kabupaten Merangin. Selanjutnya terkait dengan sanksi adat, apalagi sanksi adat ini banyak, tapi kita coba kita bahas sanksi adat apa nih? Kawin lari. Nah, sanksi kawin adat dan lari ini perlu kami sampaikan bahwa setiap orang yang kawin lari itu tidak semuanya dihukum yang besar. Kita lihat dulu titik kesalahannya, apa maksudnya. Misalkan pihak laki dari jantan si bujang tadi membawa anak gadis lari ke tempat dusun sebelah atau lari kemana lah gitu kan. Nah, dan itu nikah. Balik itu nanti itu kan mereka kan disanksi adat, dihukum adat. Apa hukum adatnya? Ya, hukum adatnya tadi sesuai dengan yang berlaku tadi. Karena dia ini pergi suko sama suko, maka bisa kita sanksi dengan kambing 20 boy 20 kambing siku serta selma semanihnya. Ini tidak bisa kita sanksi terlalu besar. Boy 100 tidak bisa. Karena ini dilakukan dengan suko sama suko. Nah, jadi itulah uraian singkat terkait dengan kawin lari. Dan seterusnya juga ada yang dikata orang dengan tikam mati pedang berdarah, luka luki. Nah, jadi perlu nak kami sampaikan bahwa apabila secara adat yang dikatakan tikam bunuh, maksudnya itu perbuatan yang dilakukan oleh orang dengan menggunakan senjata tajam atau lainnya sehingga berakibat si orang tadi mati oleh akibat kena senjata tajam tadi, tikam dibunuh. Maka kalau itu yang terjadi, maka sesuai dengan teicu pakai kita di bumi tali undang Tambang Teliti Kabupaten Merangin, khususnya juga di Rantau Lima Kapas, itu sudah pasti itu berlaku. Namun itu mati babangun, dan itu wajib di dendo adat itu ya boleh satui ke bau siku serta sama semanihnya. Adapun tentang masalah besaran beras ke bau siku itu ya perlu bisa kita pikir bersama, yang mana untuk kondisi sekarang ini harga kebau sudah 20 juta paling bawah. Nah, ditambah lagi dengan beras 100 itu 100 gantang, maksudnya Bapak Ibu. 1 gantang coba lah dibeli segantang berapa beras di pasar, adik-adikan lah gitu. Mungkin dia bisa setelah selama itu bisa mencapai 25 ke atas, 30, 40. Nah, gitu. Serta sama semanihnya. Nah, jadi itulah uraian singkat kami terkait dengan yang pertama tadi larang pantang, yang kedua sanksi adat, dan yang ketiga juga tikam mati bunuh pedang berdarah. Nah, mungkin itulah yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya juga kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak selaku pemangku adat yang ada di Desa Rantau Lima Kapas karena telah menyempatkan waktu memberikan penjelasan atau uraian singkat tentang adat yang ada di Desa Rantau Lima Kapas.